yang terhormat teman-teman di Komisi 6, juga kepada mitra kerja kita di Kementerian Perindustrian. Saya tadi ketika mendengar paparan, saya baca-baca, terus kok tiba-tiba selesai gitu. Saya juga agak kaget. Nah, jadi saya rasa kita belum mendapatkan gambaran yang lebih detail dari pemaparan sebelumnya. Jadi kebetulan sebelumnya itu waktu raker dengan Pak Menteri, saya yang mimpin, saya lihat catatan-catatan di sini cukup banyak gitu. Nah, kita kan pingin kepada eselon 1 ini kita bisa dapat lebih detail, lebih teknis, apa yang kira-kira kita perlu sinkronkan. Nah, ini kan contohnya Pak, kita sampai sekarang itu masih banyak suara-suara, baik dari pelaku usaha, industri, katakanlah yang menengah, apalagi yang kecil, tentang pelaksanaan relaksasi kredit. Nah, mungkin kan dari Kementerian Perindustrian bisa mendata, memberikan kita data, implementasi dari relaksasi kredit ini sampai sejauh mana. Sehingga kita juga bisa dalam misalnya dengan RDP kita nanti dengan Himbara misalnya kita bisa sampaikan juga temuan-temuan dari perindustrian ini untuk bisa kita sinkronkan dengan data di Himbara gitu dan di mana hambatan-hambatannya. Lalu kedua misalnya waktu itu Pak Menteri sampai membuat tangan seperti ini, artinya meminta dorongan juga dari Komisi 6 agar kita juga menyuarakan kepada BUMN untuk memakai produk-produk satker ya istilahnya ya, satker perindustrian untuk bisa memenuhi misalnya soal masker, soal peralatan-peralatan yang sekarang dibutuhkan. Nah ini kan kita juga perlu tahu apakah sekarang mungkin sudah ada peningkatan atau belum, sehingga kita juga bisa endorse ini Pak. Jadi artinya rapat di sini itu kita bisa manfaatkan betul untuk bisa di antara mitra-mitra kerja kita di Komisi 6 ini bisa saling berkoordinasi, saling memperkuat, sehingga peran dari DPR juga, peran kami juga, dan juga peran Bapak-Bapak sebagai pemerintah itu bisa lebih maksimal dalam mengatasi dampak di COVID-19 ini. Karena biar bagaimanapun, oke tadi Mas Bimo ngomong tentang strategi yang lebih luas, tentang desain yang lebih ke depan. Saya tidak mau mengulang itu, saya setuju dengan itu. Tapi strategi bertahan kita, ini juga harus kita dalami gitu. Karena tidak mungkin kita kemudian punya opsi untuk melakukan ofensif ketika strategi bertahan kita ini berantakan. Industri kita ini sekarang tidak bisa bertahan di tengah COVID-19. Karena bayangkan aja dari kemarin ketika kami RDP dengan gabungan industri farmasi misalnya, saya itu bayangannya industri farmasi sekarang lagi pesta pora kasarnya seperti itu, karena tingginya permintaan. Tapi ternyata tidak juga. Nah berarti kan ada yang salah dan ini harus didalami oleh Kementerian Perindustrian, di mana sebenarnya sektor-sektor yang sekarang ini harusnya bisa katakanlah windfall, mana yang suffer, dan mana yang katakanlah masih jalan tapi megap-megap begitu. Nah ini kita perlu dapat gambaran ini, supaya juga kita bisa, ya katakanlah misalnya kalau ada hambatan di Kementerian Perdagangan, kita bisa endorse ke Kementerian Perdagangan. Kita bisa endorse ke BUMN. Tadi kredit kita bisa endorse ke Himbara. Jadi saya rasa sayang rapat seperti ini kalau kita tidak mendapatkan data yang lebih detail, sehingga kita bisa betul-betul memahami permasalahan dan strategi bertahan kita bisa baik, sehingga nanti entah itu bulan Juli, atau itu bulan 9, atau bulan 12 sekalipun, atau bahkan kalau kita harus melakukan strategi buka tutup, ya karena sekarang ada juga yang second wave, gelombang kedua dari COVID-19 ini, artinya kita bisa tahu gitu, bahwa ini kita bertahan, di sana kita menyerang, di sini kita bertahan. Saya kira kayak gitu pimpinan, saran dari saya, dan mudah-mudahan ini bisa mendapatkan penjelasan lebih baik dari teman-teman di Kementerian Perindustrian. Terima kasih dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk kita semua dan juga sahabat-sahabat di Kementerian Perindustrian. Dan terima kasih kami sudah diundang untuk berkoordinasi, di mana tadi ada angin segar dari Pak Martin mengenai Himbara. Mungkin sebelum refocusing saya ambil yang paling positif dulu untuk langsung dijalankan. Jadi perlu kami sampaikan di sini, Pak Martin minta tolong nanti kalau rapat dengan BUMN khususnya untuk Himbara ini
untuk KUR kan sudah ada keputusan ya Pak, selama 6 bulan itu bunga kan dipending. Kemudian selain bunga, pokoknya juga ditahan selama 6 bulan, tidak akan diambil. Tapi di dalam pelaksanaannya di daerah-daerah masih diambil, jadi minta tolong nanti kalau bisa semua himbara yang kebetulan kami dapat laporannya BRI ini ternyata di daerah masih mengambil baik pokok maupun agunannya. Dan kami sangat terima kasih sekali karena para anggota Komisi 6 DPR ini mendukung sekali untuk penggunaan produksi dalam negeri. Nah, kemudian untuk Bu, bentar Bu, biar saya nggak salah. Jadi tadi kalau KUR harusnya 6 bulan bunga di pending dan pokok juga dipending Pak, selama 6 bulan nggak diambil. Nah, sekarang kenyataannya khusus untuk di Purworejo, kemudian di Malang, kemudian di Kalimantan Selatan itu masih diambil Pak. Itu. Nah, kemudian untuk agunan ini mikro kan paling besar kan di bawah 50 juta kan tidak pakai agunan ya Pak. Tetapi pada kenyataannya masih pakai agunan. Oke Bu, makasih. Mohon ini nanti kebijakan ini seharusnya diinformasikan kepada seluruh cabang-cabang himbara di daerah karena mereka ini yang mempunyai keinginan yang besar untuk mengambil dana KUR ini. Supaya ini nanti sejalan inline dengan program restrukturisasi kami, Pak.